Yang D. Penyerahan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh pencatatan tersebut kemudian diserahkan kepada para pihak pemegang hak atas tanah yang baru melalui PPAT atau para pihak lain yang diberikan kuasa untuk itu. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebelum para pihak melakukan tukar-menukar hak atas tanah, tentunya terlebih dahulu para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan tukar-menukar tersebut, hak atas tanah, mana yang akan ditukarkan dan bagaimana tukar-menukarnya dilakukan. Perjanjian tersebut dapat disebut dengan perjanjian akan melakukan tukar-menukar. Perjanjian akan tukar-menukar ini didasarkan dengan sifat dan akibat hukumnya dapat disebut juga sebagai perjanjian obligatoir, yang artinya perjanjian akan tukar-menukar tersebut belum mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas tanah. Dalam perjanjian tersebut baru ada suatu janji untuk menukarkan hak kepemilikan hak atas tanah. Untuk mengalihkan hak kepemilikan hak atas tanah itu, maka para pihak harus melakukan tukar-menukar hak atas tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Tukar-menukar hak atas tanah ini berdasarkan sifat dan akibat hukumnya dapat disebut juga sebagai perjanjian kebendaan. Oleh karena itu, keabsahan suatu tukar-menukar hak atas tanah ditentukan oleh terpenuhinya dua hal sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian akan tukar-menukar menurut hukum perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian akan tukar-menukar diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat merupakan mengandung bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tukar-menukar sepakat atau setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang bersangkutan. Selain itu, dalam memberikan kesepakatan dan persetujuan tersebut, para pihak bersangkutan menyatakannya dalam keadaan bebas. Keadaan bebas tersebut dalam arti bahwa kesepakatan dan persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya unsur-unsur paksaan ataupun penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengandung makna bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tukar-menukar haruslah orang yang cakap secara hukum. Jika dilihat dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tukar-menukar dan nantinya akan terikat oleh perjanjian yang bersangkutan adalah orang yang cakap menurut hukum, karena orang yang cakaplah yang mempunyai cukup kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Sedangkan jika dilihat dari sudut ketertiban hukum, karena para pihak dalam perjanjian akan tukar-menukar mempertaruhkan harta kekayaannya, maka para pihak tersebut adalah orang yang cakap menurut hukum, karena dialah yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya. Yang ketiga, mengenai satu hal tertentu. Mengenai satu hal tertentu mengandung makna bahwa hak atas tanah yang menjadi objek tukar-menukar haruslah ditentukan secara jelas jenisnya oleh para pihak. Apakah hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan, atau hak pakai. Guna objek perjanjian akan tukar-menukar ditentukan secara jelas agar para pihak dapat menetapkan hak dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan. Yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal mengandung makna bahwa isi dari suatu perjanjian akan tukar-menukar atau prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Terpenuhinya syarat sah suatu perbuatan hukum pembinaan hak menurut hukum tanah nasional terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, syarat material. Yang A, para pihak berhak menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan. Untuk menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan adalah para pihak yang tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat hak atas tanah mereka masing-masing. Apabila dalam sertifikat hak atas tanah tersebut yang tercatat sebagai pemegang hak hanya ada satu orang, maka hanya orang tersebut yang berhak menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan. Sedangkan apabila dalam sertifikat hak atas tanah tersebut tercatat ada dua orang sebagai pemegang hak atau lebih, maka hanya orang-orang tersebut secara bersama-sama yang berhak menukarkan hak atas tanah yang bersangkutan.
Dan B, para pihak yang berwenang untuk melakukan tukar-menukar hak atas tanah. Para pihak yang berwenang untuk melakukan tukar-menukar hak atas tanah adalah para pihak yang menurut hukum cakap melakukan perbuatan hukum. Para pihak yang berhak untuk menukarkan hak atas tanah mereka masing-masing belum tentu berwenang untuk melakukan tukar-menukar hak atas tanah. Yang C, objek tukar-menukar hak atas tanah dapat ditukarkan dan tidak dalam sengketa. Tidak semua hak atas tanah dapat ditukarkan. Oleh karena itu, para pihak harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hak atas tanah yang menjadi objek tukar-menukar hak atas tanah dapat ditukarkan atau tidak. Selain itu, objek tukar-menukar hak atas tanah tidak boleh sedang dalam sengketa atau dalam masalah pertanahan. Hak atas tanah yang dapat ditukarkan menurut ketentuan diatur dalam UU PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Atas tanah selanjutnya disebut PP Nomor 40 Tahun 96 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak milik tercantum dalam pasal 20 ayat 2 UU PA. Yang kedua, hak guna usaha tercantum dalam pasal 28 ayat 3 UU PA. Yang ketiga, hak guna bangunan tercantum dalam pasal 35 ayat 3 UU PA. Dan yang keempat, hak pakai pasal 5, 4 ayat 1 dan 2 PP Nomor 40 Tahun 96. Yang D, para pihak memenuhi syarat sebagai subjek hak dari hak atas tanah yang ditukarkan. Para pihak sebagai penerima hak harus memenuhi syarat sebagai subjek hak dari hak atas tanah yang ditukarkan. Subjek hak dari atas tanah menurut UPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek hak yang dapat memiliki hak milik adalah warga negara Indonesia atau badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, subjek hak yang dapat memiliki hak guna usaha adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek hak yang dapat memiliki hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang keempat, subjek yang dapat memiliki hak pakai adalah warga Indonesia dan orang asing berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang kedua, syarat formil. Syarat formil suatu sahnya tukar-menukar hak atas tanah berkaitan dengan keharusan adanya akta PPAT atau akta tukar-menukar untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan setempat sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 97.